Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas mandiri 4.2 di halaman 104 sampai dengan halaman 105 di buku paket PKN kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Diskusikan tentang makna desentralisasi dan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Oke, di sini kita akan mengisi tabel 4.3 makna desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, makna desentralisasi. Jawabannya, makna desentralisasi menurut kaidah epistemologis, desentralisasi adalah berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti de, yaitu lepas, dan centrum, yaitu pusat. Dengan artian desentralisasi merupakan sesuatu yang tidak berkaitan atau terlepas dari pusat. Lanjut ke nomor 2, makna otonomi daerah. Jawabannya, ada banyak pengertian dari otonomi daerah menurut para ahli, namun secara garis besar pengertian dari otonomi daerah adalah suatu tugas atau kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah agar daerah otonom tersebut wajib mengurus semua hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri menurut aspirasi masyarakat. Itu nomor 2, silakan kalian salin. Kemudian nomor 3, landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Jawabannya sebagai berikut. Landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Perpu Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itulah beberapa undang-undang atau sebagai landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Silakan kalian salin. Lanjut ke nomor 4. Kelebihan desentralisasi. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak kelebihan dari desentralisasi antara lain sebagai berikut. Mengurangi dampak buruk dari birokrasi karena keputusan dapat dilakukan dengan segera, meningkatkan suatu hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengoptimalkan gairah kerja dan hasil kerja, menguntungkan bagi organisasi yang besar karena mendapatkan manfaat dari keadaan di tempat masing-masing, bagus ketika pemerintah membutuhkan keputusan yang penting dan mendesak karena keputusan dapat dilakukan dengan cepat tanpa menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Mengurangi pekerjaan yang ada di tingkat pusat sehingga pekerjaan tidak tertumpuk dan terbengkalai, memberikan keputusan kepada pemerintah daerah karena diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengoptimalkan daerahnya sendiri. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kekurangan desentralisasi. Jawabannya 1. Struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks karena terdapat pemerintah pusat dan daerah sehingga meningkatkan risiko kurangnya koordinasi, dapat memunculkan sifat kedaerahan atau mementingkan daerah sendiri, memerlukan biaya yang cukup besar di lingkungan pemerintahan, terjadinya kesenjangan atau tidak seragam antar daerah. Nah teman-teman, itulah jawabannya. Silakan kalian salin dan semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.